Halo pemirsa, selamat datang di talk show kita hari ini. Tema kita sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dua wajah kehidupan keluarga, broken home versus keluarga cemara. Keluarga adalah tempat kita bertumbuh, tempat kita kembali, dan sumber kekuatan terbesar di hidup kita. Namun tidak semua orang mempunyai pengalaman yang sama. Ada yang tumbuh dalam keluarga harmonis, penuh kasih sayang, namun ada pula orang yang mengalami kehidupan tentang pahitnya perpisahan keluarga. Hari ini saya akan mengundang dua narasumber saya, yaitu Nilamsih dan Tiara. Kepada mereka saya persilakan. Hari ini kita akan mendengar dua kisah nyata dari dua narasumber kita. Pertama ada Tiara, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga broken home. Halo Tiara, apa kabar? Halo, senang berada di sini ya. Dan di sebelahnya ada Nilamsih, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis atau yang biasa disebut dengan keluarga cemara. Halo Nilamsih, apa kabar? Halo Divani, halo pemirsa semuanya. Terima kasih sudah hadir Nilamsih dan Tiara. Mari kita mulai perbincangan kita hari ini. Tiara Aisyah Ramadhani, seorang anak perempuan yang terlahir di tengah keluarga yang tak lagi utuh. Tiara belajar menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Belajar menerima kenyataan, meski hatinya seringkali merasa kosong. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Oke Tiara, bisa ceritakan bagaimana perasaanmu saat pertama kali mendengar orang tua memutuskan untuk berpisah? Awal aku dengar mereka pisah, aku awalnya terkejut dan shock gitu. Soalnya kan biasanya aku kalau pulang atau kemana atau ngadu, aku ke orang tuaku, ke ibu aku, ke ayahku. Tapi setelah mendengar mereka pisah, aku kayak merasa sedih, merasa terpuruk dan hilang arah gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak terbesar yang kamu rasakan dari broken home? Dampak dari broken home tuh sangat banyak, yaitu nilai sekolah rendah, lebih tertutup atau introvert gitu. Terus bahkan lebih sulit percaya sama orang lain gitu. Dan tapi dengan itu tuh saya terus berpikir kan, kalau terlalu lama kita sedih, mungkin saya bakal hilang arah. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang menjadi pendukung terbesarmu selama masa sulit ini? Nah, orang yang selalu mensupport aku dalam masa-masa sulit aku tuh yang pertama yaitu tante aku. Karena tante aku tuh selalu membimbing dan support aku kan dalam terpuruk-puruknya aku selama perpisahan aku kemarin. Dan yang kedua yaitu sahabat-sahabat aku. Karena sahabat-sahabat aku ini sangat baik dan dia selalu datang ke rumah tiap harinya, dimana waktu itu aku pernah lagi sedih dan mereka datang dan menghibur, dan menurut aku tuh sangat membantu aku. Yang ketiga yaitu diri aku sendiri, karena kan selama aku sedih dan aku sempat berpikir kalau kayak gini terus kapan sih bangkitnya, kapan sih keluar dari zona terpuruk itu gitu. Kayak aku pikir gitu. Oh, berarti selama masa sulit ini kayak dari orang lain, berarti dari sahabat juga mendukung, dari kamu support ya. Kayaknya penting banget ya kalau dari Tiara. Iya, kalau persahabatan tuh penting lah. Pertanyaan saya yang terakhir, dari semua pengalaman ini, apa sih yang ingin kamu capai di masa depan? Mungkin yang aku inginkan yaitu aku ingin membuktikan bahwa anak broken home tuh bisa kok sukses gitu. Terus aku juga berharap kalau aku tuh bisa menciptakan keluarga yang harmoni, yang cemara, yang seperti orang lain. Mungkin itu. Semoga tercapai ya keinginannya dan cita-citanya. Amin. Ini kisah Nilamsih, seorang anak perempuan yang lahir dalam keluarga yang harmonis. Kehidupannya dipenuhi dengan cinta, perhatian, kebersamaan, dan ada rumah yang benar-benar menjadi tempat pulang. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Sekarang saya ke Nilamsih. Pertanyaan pertama, bagaimana sih rasanya
tumbuh di keluarga yang harmonis. Dan bagi saya sendiri itu sangat bersyukur teramat sekali ya gitu, dan alhamdulillahnya saya hidup dan besar serta tumbuh di keluarga yang penuh dengan kehangatan dan gimana ya, kayak kebersamaannya itu dapat banget gitu. Apalagi bagi saya rumah itu tempat yang sangat nyaman gitu ya, karena dari apa yang saya dapatkan itu kayak ya banget bersyukur. Pertanyaan selanjutnya dari saya, menurut kamu apa sih kunci utama dalam keharmonisan keluargamu? Nah, bagi saya sendiri sih pribadinya secara ajaran dari orang tua itu komunikasi. Nah, dari orang tua pun juga mengajarkan saya kayak kalau mereka selalu menekankan juga untuk terbuka satu sama lain dalam sebuah keluarga gitu. Misal kalau ada masalah yang dialami kan dibicarakan secara baik-baik gitu, supaya nanti tuh kami sebagai anak-anak ataupun orang tua kayak nggak memendam gitu apa yang dirasakan. Jadi kunci utama dalam keharmonisan keluarga itu komunikasi. Ya, bagi didikan orang tua saya juga mengatakan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga Nilam pernah menghadapi masalah yang besar dan bagaimana sih cara mengatasinya? Sejauh yang saya lihat ini itu masalahnya pernah ya, dimana itu suatu ketika ada terjadi permasalahan di dalam ekonomi keluarga kami gitu. Dan di sana saya melihat gimana cara orang tua saya itu menyelesaikan satu sama lain, dan mereka pun nggak pernah menyalahkan antara siapa yang salah atau siapa yang mulai gitu kan. Tapi mereka itu saling membantu dan saling berpikir lagi gimana kita supaya menyelesaikan masalah ini. Dan kami sebagai anak-anak pun juga mencontoh gitu supaya gimana kita kayak menyelesaikan dengan cara komunikasi kita itu harus timbal balik dan nggak memperkeruh suasana gitu. Dan kami pun juga sebagai anak-anak pun terdidik akan hal itu. Jadi kunci utama untuk menghadapi masalah, terutama kayak masalah ekonomi itu harus saling mendukung gitu, nggak saling nyalahin gitu kan satu sama lain. Iya benar, harus saling mendukung banget sih menurut saya. Kalau nggak mungkin entahlah kalau terjadinya suatu ketika yang nggak mungkin kita bisa bayangin. Pertanyaan terakhir, apa pesan Nilam untuk teman-teman yang tidak seberuntung Nilam? Misalnya untuk anak broken home misalnya. Dari saya untuk teman-teman yang seperti anak broken home tadi, saya bilang jangan pantang menyerah. Karena dibalik adanya hal yang terjadi seperti itu, mungkin kita nggak bisa memprediksi ke depannya gitu kan apa yang terjadi ke keluarga kita. Tapi sebisa mungkin kalian tuh coba untuk berpikiran lebih baik ke depannya gitu. Mana tahu kalau di rumah kalian nggak mendapatkan hal yang serupa untuk keharmonisan, bisa jadi adanya orang-orang sekitar kalian seperti sahabat kalian, teman-teman, ataupun kayak guru dan bahkan orang-orang yang memang peduli untuk kalian gitu. Jadi kalau kehangatan keluarga itu tidak hanya didapat di rumah ya, bisa juga kayak di sekolah gitu, Iya, dari benar. sahabat, teman. Menarik sekali ya, Ara. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar cerita dari Nilam? Perasaan aku dengar cerita dari Nilam, aku merasa iri, tapi nggak mungkin terlalu iri kan. Dan apa namanya, aku juga termotivasi dengan pesan-pesan, dengan didikan orang tua dari Nilam. Mungkin aku bisa kok jadi keluarga seperti itu, membangun, menciptakan. Dan dari Nilam, apa yang kamu dapat pelajari dari cerita Ara? Bagi saya sendiri ya, saya harus lebih menghargai lagi keluarga saya gitu, dan saya sadar bahwa apa yang saya dapatkan sekarang nggak semua orang bisa merasakannya gitu. Terus dan saya juga sangat teramat bersyukur bisa terlahir dan besar serta tumbuh di keluarga yang seperti ini gitu, dan saya pun mungkin tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan ini dan kehangatan yang akan saya rasakan saat ini juga. Ya, kita harus lebih bersyukur ya, karena tidak semua orang seberuntung kita. Benar-benar banget. Sungguh luar biasa ya, dua pengalaman berbeda tapi sama-sama memberi kita pelajaran berharga. Pemirsa, hari ini kita sudah mendengar dua kisah nyata tentang keluarga dari dua narasumber kita. Dari Tiara kita belajar bahwa walaupun berada dalam keluarga broken home, kita bisa membentuk pribadi yang lebih mandiri. Dan dari Nilam kita belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang harta, tetapi
tetapi tentang kebersamaan dan komunikasi. Mari ke talk show kita pada hari ini. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Mari kita syukuri, rawat, dan jadikan tempat untuk saling menguatkan. Terima kasih kepada Tiara dan Nilam sudah berbagi cerita pada hari ini. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Yang paling berharga adalah keluarga, istana